kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Buset, tambah panas saya. Basah. Ya, puji Tuhan. Kita bersama-sama telah menerima berkat melalui puji-pujian. Semoga menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita dari nyanyian rohani 366. Tuhan ini aku. Saya mengajak kita kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima firman Tuhan. Tuhan, ini aku jadikanlah Allahku untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku jadikanlah aku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan,
Jadikanlah Tuhan hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Tur, kita angkat tangan. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Ubahlah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Saatnya kami Tuhan beribadah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu lah yang selalu Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Mengerjakan seluruh kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami di dunia Tuhan menjadi berkat bagi siapapun, menjadi saksi. Baik lewat perkataan, lewat perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Baik itu dalam pergaulan kami, baik dalam nikah rumah tangga kami, dalam pekerjaan, dalam studi, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Itu sebabnya nyatakanlah firman-Mu di tengah kami. Apa yang menjadi kerinduan-Mu, kehendak-Mu bagi kami, bukakanlah firman bagi kami. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi jawaban atas hidup kami. Terima kasih, urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba-Mu Tuhan untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar, dengan murni sesuai kehendak-Mu, mampu menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu, dan urapi kami semua beribadah kepadamu Tuhan untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin sampai mampu mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nyata firman Roh Kudus menjadi dua uluran tangan Tuhan, memegang, menuntun, menggendong, membahagiakan kami, menghapus segala air mata penderitaan, cacat, celaka, menghapus segala kemustahilan, menciptakan dari yang mustahil menjadi tidak mustahil, bahkan mengubahkan kami semua Tuhan dari manusia daging menjadi manusia rohani, sedikit demi sedikit sampai dibaharui menjadi sama mulia, sempurna seperti Engkau. Kuasa kegelapan iblis setan yang selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami beribadah, mendengar firman, saat kami Tuhan melakukan aktivitas, saat kami menyembah Tuhan. Kami bersatu hati mengusir, menolak, yaitu dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Ya, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang. Ya, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sidang jemaat, dan juga jemaat juga dari Bapak Suhadi yang sudah datang, baik anak-anak maupun juga ada orang tua yang dari Tangkiling Tangkiling ini tidak asing bagi kita karena waktu zaman almarhum John Bahan itu memang bersahabat saudaraku. Jadi kalau mereka dulu kalau diundang itu semangat kalau datang di Bukit Oreb, karena Bukit Oreb itu sebenarnya sudah di luar kota. Dulu masih ada gapura. Jadi selamat dari sana itu selamat jalan. Kalau dari sini selamat datang. Jadi sebenarnya sudah di luar, tapi karena kota ini kita ini akan jadi luas, maka Pal 10 jadilah kota. Mungkin suatu waktu kalau kota besar, Tangkiling jadi kota juga akhirnya. Jadi terima kasih banyak atas pengorbanannya, waktu yang diberikan. Dan semoga pertemuan kita ini terus berlanjut. Mungkin suatu waktu kalau ada acara lagi, mungkin di sini lagi
ya kita memang sudah direncanakan dari beberapa tahun yang lalu karena COVID tidak jadi. Gitu. Sempat beberapa bulan yang lalu juga, ya sempat juga mau diadakan, saudara. Ya tapi COVID naik lagi, nah, jadi tidak jadi. Ya jadi hari inilah jadi ya. Ya jadi semua karena ya kehendak Tuhan, jalan Tuhan. Jadi kita bisa melaksanakan. Ada beberapa jemaat juga yang tua-tua juga mau ikut, tetapi karena sakit, ada yang sakit ya, ada yang jaga orang tuanya ya, jadi tidak bisa ya ikut ya. Ya tapi tidak mengapa, mungkin lain waktu juga mereka bisa ikut. Puji Tuhan. Ya sebagai dasar kita melakukan aktivitas ya, ya permainan di sini baik juga nanti di air. Ya kita harus didasari firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah ya selalu melindungi kita, memberi kekuatan, memberi sukacita. Sebab segala sesuatu tanpa firman Tuhan seperti kita hanya jalan-jalan. Ya tidak ada, ya saudaraku, tidak ada sukacita surga yang kita rasakan. Ya puji Tuhan. Baiklah, ya kita membuka Alkitab kita. Saya ingin bantuan yang membaca dari Bapak Ail ya, supaya mempermudah saya, ya, supaya tidak kelamaan saya membuka Alkitab. Puji Tuhan, kita baca Markus pasal yang ke-13. Saya baca ayat yang ke Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Nah, kalau perikopnya sini permulaan penderitaan. Tapi kalau ayatnya di dalamnya itu berbicara tentang penyesatan ya. Tapi saya tidak berbicara tentang penyesatan. Saya hanya mengambil ayat 3 ini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya. Ya puji Tuhan. Jadi ya Yesus duduk di bukit Zaitun. Ya duduk di bukit Zaitun. Ya dia duduk. Berarti Yesus itu naik di bukit Zaitun. Ya lalu disitulah dia duduk. Nah jadi ini ya saudaraku ada dua pengertian. Yesus naik duduk di bukit Zaitun. Nomor satu adalah mengajar, memberitakan firman Allah, ya kan? Ya kepada para murid-murid, ya kan? Memberitakan firman. Karena Yesus itu setiap duduk berjalan pasti dia menyampaikan firman Allah. Kedua, yaitu bukit Zaitun ini adalah tempat Yesus bergumul, berdoa. Yaitu yang disebut Taman Getsemani. Coba kita baca di dalam ya Lukas 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Mari. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan Ya. sebagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun. Nah, sebagaimana dia biasa selalu mau duduk berbicara pada murid, mau berdoa selalu ke bukit Zaitun, ya, mencari tempat yang sepi. Ya, terus Murid-muridnya juga mengikuti dia. ya, Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." ya, terima kasih. Nah, inilah. Jadi Yesus pergi menuju ke bukit Zaitun. Nah, itu di bukit Zaitun disitulah Yesus berdoa. Ya, sampai ya perlunya atau keringatnya itu seperti titik-titik darah. Dia bergumul pada murid-murid secara khususnya. Nah itu, jangan kamu dikatakan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah itulah Yesus di bukit Zaitun. Lalu Yesus berhadapan dengan bait Allah. Nah itu bait Allah di Yerusalem. Nah itu kalau mau berdoa zaman Taurat itu pasti menghadap berkiblat ya kita ya menghadap Yerusalem. Nah Yerusalem bait Allah. Nah sekarang bait Allah itu secara rohani. Kalau dalam 1 Korintus pasal yang ke-3 pasal 6 ya dikatakan kamu adalah bait Allah. Ya, kamu adalah bait Allah. Nah, itu saudara. Jadi kita inilah bait Allah. Dulu memang Allah itu berdiam di rumah, di bangunan seperti ini. Kalau bangunan Salomo, nah sekarang Tuhan ya berdiam di bait Allah rohani, kehidupan pribadi kita.
Nah itu saudara. Nah jadi Yesus bergumul untuk bait Allah atau untuk kehidupan kita. Nah itulah. Dia bergumul untuk bait Allah atau untuk kehidupan kita semua. Ya, terutama tadi para murid, ya, para murid. Lalu 4 murid bersama Yesus. Nah, ada 4 murid yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas. Jadi ada 4 murid. Nah, kadang Yesus membawa 3 murid, tapi ini membawa 4 murid. Kalau Yesus membawa 3 murid, itu berbicara iman, pengharapan dan kasih. Nah itu Yakobus itu pengharapan, ya. Itu kalau 3 murid, ya. Petrus, Yakobus iman, Petrus pengharapan, Yohanes adalah kasih. Nah itulah. Tapi ini 4 murid. Nah kita kaitkan dengan 4 makhluk di surga. Jadi 4 murid itu kita kaitkan atau ada kaitan dengan 4 makhluk di surga. Mari kita baca Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal 4 ayat 6 sampai ayat 8. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Ada 4 makhluk di takhta itu. Terus di sebelah muka dan di sebelah belakang. Iya. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Nah, seperti singa, ada makhluk namanya singa. Iya, dan bukan berarti di surga itu ada singa, ya, singa jasmani, bukan. Nah, ini penglihatan juga nih, ini penglihatan dari Yohanes, Rasul Yohanes. Terus dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Nah, ada anak lembu. Terus dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Ya, seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Ya, ada makhluk namanya burung nazar. Nah, inilah 4 murid dikaitkan dengan 4 makhluk. Artinya apa ini? Ya, artinya ini 4 makhluk ini atau 4 murid, ya, dikaitkan tadi dengan 4 makhluk di takhta surga. Itu artinya nomor 1, ya, nomor 1, ya, saudaraku, nomor 1 artinya yaitu pelayanan atau pelayanan kita, kehidupan kita yang bersuasana surga. Ya, suasana surga. Jadi kalau doa Tuhan Yesus, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, itu doa Bapa kami. Ya, kalau saya hafal dulu, ya, doa Bapa kami itu. Nah, itu. Nah, doa. Jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi nih, jadi walaupun kita di dunia ini, tapi ada suasana surga. Nah, inilah pentingnya kita beribadah kepada Tuhan, supaya ada suasana surga. Yang kedua, ini apa artinya? Nah, jadi 4 makhluk dikaitkan dengan 4 murid dikaitkan dengan 4 makhluk. Artinya yang kedua adalah yaitu supaya yang keempat adalah yaitu menunjuk tabiat atau karakter Yesus. Tabiat atau karakter Yesus. Nah, jika disimpulkan, jadi Yesus bergumul untuk kita supaya pelayanan kita di bumi bersuasana surga. Inilah di bumi seperti di surga. Nah itu. Walaupun kita di dunia, ya, ada suasana surga. Kalau tanpa suasana surga, suasana penderitaan, suasana stres, bisa suasana galau, ya, suasana segala sesuatu yang membuat kita bisa putus asa. Nah itulah. Nah, itu nomor 1. Artinya kedua, ini Yesus bergumul untuk kita, ya, supaya kita mengalami suasana surga. Yang kedua adalah supaya kita memiliki tabiat atau karakter Yesus, ya, tabiat atau karakter Yesus. Nah, jika Yesus bergumul, ya, kita juga harus bergumul, ya, supaya kita bisa menerima firman pengajaran. Yesus mengajar tadi dulu, ya, supaya kita bisa, ya, saudaraku, ya, memiliki karakter Yesus, hidup bersuasana surga, ya, memiliki karakter dari Yesus, karakter dari Yesus. Semoga kita mengerti. Mari kita mulai dari nomor 1. Makhluk pertama muka singa. Ya, makhluk pertama muka singa. Nah, yaitu
Yesus sebagai raja. Yesus sebagai raja. Yesus itu singa Yehuda. Ya, singa yang menerkam, mengalahkan ya musuh-musuh. Nah itulah. Jadi saudaraku, makhluk bertahun muka singa itu Yesus sebagai raja. Tabiatnya apa? Tabiat raja. Ya kan? Tabiat raja itu berkemenangan. Ya, selalu berkemenangan. Menang atas musuh-musuh. Ya, kita harus menang atas musuh-musuh. Mulai dari apa? Musuh yang kita hadapi, yaitu mulai dari ya nomor satu dunia, daging dan dosa. Nah, itu harus kita kalahkan. Dunia dengan segala pengaruh. Nah, itulah. Dosa dengan segala perbuatan, daging dengan segala tabiatnya harus kita kalahkan. Ya kan? Jangan kita dipengaruhi, tapi kita harus lepas dari dunia, dosa, daging dan dosa. Itulah nomor satu. Kedua, yaitu musuh kita yang kedua adalah singa. Nah, ini singa. Ya, contohnya Petrus. Nah, Petrus. Nah, itu Petrus ini mengalahkan singa. Nah, itu singa rohani, iblis. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 8 sampai ayat 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Terus Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti ya, singa. lawan kita iblis di udara, bukan manusia. Nah, itu bukan manusia darah daging, bukan. Ya, tapi lawan kita tuh setan. Ya, setan, ya, iblis. Nah, terus Yang mengaum-ngaum ya, dan mencari orang yang dapat ditelannya. ya, Lawanlah dia dengan iman yang teguh. ya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, inilah lawan dengan iman teguh. Nah, itu kan. Jadi kita harus melawan dengan iman yang teguh. Ya kan? Nah, itulah mengalahkan. Inilah Petrus. Ya kan? Nah, inilah surat Petrus. Nah, dia sebagai singa yang mengalahkan. Ya kan? Seperti Yesus sebagai raja mengalahkan musuh, seperti Petrus juga mengalahkan musuh juga. Itulah singa. Singa ini gambaran nabi palsu, ajaran palsu. Jadi dengan penyesatannya. Nah, itu jadi dikalahkan dunia, daging, dosa sampai ajaran palsu. Nah, itu harus dikalahkan. Menang, harus menang. Nah, kalau kita menang atas musuh-musuh terus menang. Dunia tidak dipengaruhi, dosa, daging, ya ajaran palsu tidak bisa dipengaruhi, maka suatu waktu kita mengalami kemenangan yang terakhir, yaitu kemenangan bersama Yesus duduk di takhta surga selama-lamanya. Barang siapa telah menang dalam Wahyu, ia kududukan di takhtaku seperti aku duduk di takhta surga. Nah, itu harus menang. Kalau kita kalah tidak bisa duduk di takhta. Ya, kita kalah terhadap dunia, kita tidak bisa mencapai takhta surga. Ini nomor satu. Yang kedua adalah yaitu makhluk yang kedua, muka lembu atau sapi. Okay? Muka lembu atau sapi, yaitu Yesus sebagai hamba. Nah, itu Yesus sebagai hamba. Tabiatnya apa? Tabiat hamba yaitu taat dengar-dengaran. Ya, taat dengar-dengaran. Gitu kan? Sama dengan tidak punya hak, hanya melakukan kewajiban tanpa menuntut apa-apa. Nah, itu namanya hamba. Ya, lembu itu kan dipakai untuk bekerja. Nah, itu apalagi kalau di Jawa untuk menggarap, ya kan? Kalau tidak ada kerbau ya lembu, sapi. Nah, itu menggarap. Nah, begitu juga kita hamba. Ya kan? Ya, kehidupan hamba yang taat. Ya, sebagai hamba dolos tanpa menuntut apa-apa hak, upah, hanya melakukan kewajiban. Contohnya dalam Lukas pasal Lukas pasal 17 itu ada seorang hamba membajak atau menggembalakan, ya, lalu pulang ke rumah. Ya, kan? Sudah membajak capek, pulang ke rumah, lalu kata tuannya, ayo ikatlah pinggangmu, sediakanlah makananku, ya, layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, barulah engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih karena hamba itu sudah melakukan pekerjaan? Tidak. Nah, itu tidak berterima kasih. Nah, itu Tuhan Yesus itu tidak usah berterima kasih. Kita melayani itu kemurahan Tuhan, ya, kebaikan Tuhan. Kita bisa beribadah kemurahan kebaikan. Nah, itu saudara. Nah, itu saudara. Semoga ya kita mengerti. Nah, inilah. Jadi ini hamba melayani Tuhan. Coba tidak apa-apa kita baca Lukas pasal 17. Ya, Lukas pasal yang ke-17. Ya, kita baca ayat yang ayat 7.
ayat sampai ayat 10. Mari. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, Iya. akan berkata kepada hamba itu, Iya. setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Terus. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, Iya. sediakanlah makananku, Iya. ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai, Iya. aku makan dan minum. Terus Dan sampai Tuhan selesai, sampai kita melayani dia, sampai ya Tuhan selesai makan. Berarti kita sampai memuaskan Tuhan. Terus. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ya. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ya. Demikian jugalah kamu. Ya. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, Ya. kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Iya. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Iya, hanya melakukan kewajiban. Apa yang harus kami lakukan. Nah, itulah dia yang hamba. Nah, itulah yaitu makhluk kedua muka lembu. Yesus sebagai hamba. Nah, itu. Yesus itu menjadi hamba. Nah, sampai jadi manusia dia. Ya, jadi hamba. Nah, ini saudara, ini tabiatnya, taat dengar-dengar. Ya, tanpa sama dengan tidak punya hak, hanya melakukan kewajiban. Ya, kan? Hanya melakukan. Contohnya Andreas. Ini Andreas. Nah, ini Andreas ini. Ya, dia disebut juga lembu. Mari kita baca Markus 1 ayat 16 sampai 17. Mari. Markus 1, 16, 17. Ketika Yesus datang berjalan menyusur danau Galilea, Ya. ia melihat Simon dan Andreas, Ya. saudara Simon. Nah, Andreas, ada dilihat Andreas dan Petrus, Simon. Terus. Mereka sedang menebarkan jala di danau, Iya. sebab mereka penjala ikan. Iya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Iya, ku jadikan penjala manusia. Ini waktu menjala ikan, ya kan? Ini waktu menjala ikan, ya saudaraku. Nah, ini Andreas menjala ikan, tetapi karena panggilan Tuhan, Tuhan memanggil, marilah ikutlah aku. Ku jadikan penjala manusia, artinya melayani, jadi hamba. Ya, melayani Tuhan itu menjadi hamba. Itu istilah menjadi penjala manusia. Itu melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Nah, ini saudaraku. Jadi Andreas penjala ikan, tapi karena panggilan maka Andreas rela mengorbankan